raya. Jadi Ibu Ibu kasih memang untuk hari ini pertemuan ke-10, dan deadline-nya itu karena tadi ada ketua tingkat yang mengatakan bahwa sudah ada yang pulang kampung, toh lagi di perjalanan pulang kampung, jadi Ibu kasih deadline untuk buat ringkasan ditulis tangan itu besok dikumpul hari sore-sore jam 10 pagi. Dikumpul ke ketua tingkat masing-masing, ketua tingkat nanti yang serahkan ke ibu. Ya, oke. Jadi sambil menunggu temannya join, kita mulai saja ya. Untuk materi ke-9, ini materi ke-9. eh nah, apa namanya? Kita akan membahas tentang konsep health technology assessment atau HTA pada sektor kesehatan. Ambil jadi layarnya kalian, Dek. Iya, Ibu ada Iya, di. Ibu. Iya, Ibu. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya untuk sorry sorry sorry. Nah, tunggu dulu, stop share dulu ya. Nah, oke. Jadi adapun tujuan pembelajarannya kita, tujuan pembelajarannya itu untuk hari ini, yang pertama kita mengetahui tentang bagaimana konsep HTA. Kedua, pedoman HTA menurut WHO. Yang ketiga, proses HTA untuk efisiensi alat dan bahan kesehatan, serta penerapan HTA dalam sistem kesehatan, ya, dalam bentuk studi kasus. Nah, HTA atau Health Technology Assessment. Jadi HTA itu sistem kesehatan modern mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat, seperti obat-obatan baru, alat medis canggih, teknologi diagnostik, dan prosedur klinis yang inovatif. Namun, tidak semua teknologi itu memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ya, makanya diperlukan analisis, evaluasi, atau suatu mekanisme ilmiah untuk menilai apakah satu teknologi kesehatan layak digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan atau tidak. Ya, jadi kenapa HTA ini eh, kenapa HTA ini muncul ya karena itu tadi karena Tadi. semakin canggih. Kenapa, Dek? Kenapa murni? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, kenapa HTA ini muncul? Karena semakin canggih. Sekarang kan teknologi sudah semakin canggih ya. Nah, seperti dijelaskan bahwa sudah ada obat-obatan yang baru, mungkin alat medis juga yang semakin canggih, tetapi tidak semua teknologi-teknologi yang digunakan itu bisa bisa bermanfaat dan sebanding dengan maksudnya biaya yang dikeluarkan harus lebih banyak lagi. Nah, makanya muncullah Health Technology Assessment digunakan untuk apa menilai ya, untuk mengevaluasi mana atau menilai, mengeliminasi mana teknologi-teknologi kesehatan yang layak digunakan dan mana yang tidak layak. Ya. Nah, permasalahan penggunaan teknologi kesehatan tanpa tanpa eh, evaluasi teknologi kesehatan dapat terjadi penggunaan teknologi yang tidak efektif, pemborosan anggaran, ketimpangan akses pelayanan kesehatan, dan teknologi mahal tetapi manfaatnya kecil. Nah, begitu juga, maksudnya hal ini yang mendasari munculnya itu tadi bagaimana asesmennya untuk teknologi kesehatan. Karena banyak di negara-negara ya eh, sama persoalan yang dihadapi itu sama ya, karena keterbatasan anggaran, karena meningkatnya biaya kesehatan, karena banyaknya teknologi kesehatan baru yang pricey ya, yang mahal, dan kemudian kebutuhan untuk memastikan
pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien juga semakin mendesak. Nah, jadi muncullah health technology assessment ini untuk memastikan bahwa teknologi yang akan digunakan itu akan aman, efektif, dan efisien secara biaya. Ya, jadi di sini kita berbicara terkait biayanya. Nah, menurut WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, eh, Health Technology Assessment ini itu merupakan proses multidisiplin yang dilakukan melalui evaluasi sistematis ya, bisa dibilang evaluasi sistematis terhadap berbagai aspek teknologi kesehatan. Ya, untuk apa? Yaitu tadi untuk membantu menilai atau membantu mendukung pengambilan keputusan dalam proses pelayanan atau proses sistem kesehatan itu sendiri. Oke. Nah, definisi health technology assessment. Definisinya itu di sini dikatakan bahwa proses, nah ini tadi yang Ibu bilang, proses multidisiplin yang mengevaluasi dampak klinis, ekonomi, sosial, dan etika dari teknologi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Ya, ini definisi WHO-nya secara apa istilahnya? Secara lengkap ya. Proses multidisiplin yang tadi Ibu jelaskan itu Ibu rangkum lah ceritanya. Nah, ini secara lengkap menurut WHO, proses HTA itu adalah proses multidisiplin yang mengevaluasi dampak klinis, ekonomi, sosial, dan etika dari teknologi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Ya, jadi bisa dibilang ya itu tadi kalau kita melihat dari evaluasi dari definisi dari WHO ya, dari literatur internasional ya, HTA ini digunakan sebagai metode analisis ya, untuk menilai efektivitasnya tadi. Nah, tujuannya apa? Yang pertama meningkatkan kualitas tentunya. Yang kedua memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, termasuk terutama pada biaya. Nah, tujuannya ini di sini mm, menilai efektivitas, menilai keamanan, menilai efisiensi, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, dimensi penilaian ya dalam HTA itu sendiri ada 5 ya aspek klinis. Aspek klinis ini menilai efektivitas dan keamanan teknologi. Kemudian aspek ekonominya itu eh, dikaitkan dengan menilai efisiensi biaya melalui analisis ekonomi kesehatan seperti cost effective analysis yang Ibu sudah kirimkan video pembelajaran terkait cost effective analysis atau CAI ya, bukan CEO ya, tapi CAI. Kemudian ada lagi nanti materi selanjutnya yang dibawakan oleh Pak Irfan terkait cost benefit analysis, cost utility analysis. Nah, itu semua yang digunakan untuk menilai pada aspek ekonomi. Kemudian aspek organisasi itu menilai dampak teknologi terhadap sistem pelayanan kesehatan. Nah, kalau aspek sosialnya ini bagaimana menilai dampak teknologi terhadap masyarakat, ya tentunya. Nah, kemudian kalau aspek etika, bagaimana menilai kesesuaian teknologi dengan prinsip etika kesehatan. Nah, eh, jadi pendekatan ini membuat HTA menjadi evaluasi yang komprehensif karena dia penilaiannya dari segala aspek ya, mulai dari aspek klinis, ekonomi sampai ke etika. Nah, jadi diharapkan betul-betul bisa menjadi bahan evaluasi, bahan landasan untuk menggunakan teknologi canggih, untuk menggunakan teknologi-teknologi baru dalam bidang kesehatan. Oke, nah HTA dalam kebijakan kesehatan global. Nah, jadi
apa namanya, istilahnya ini, bagaimana bagaimana hal teknologi asesmen itu dalam kebijakan kesehatan global. Nah, yang pertama itu pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi, keputusan yang diambil ya untuk memilih teknologi itu harus berdasarkan bukti ilmiah yang kuat, bukan hanya asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Ya, kemudian penggunaan anggaran kesehatan yang efisien. Nah, jadi ya bagaimana sehingga pemilihan teknologi itu ya bisa bisa digunakan untuk istilahnya anggaran yang digunakan untuk melakukan pembelian teknologi-teknologi canggih untuk pelayanan kesehatan bisa lebih efisien. Selanjutnya, peningkatan akses layanan kesehatan. Ini tentunya sangat berpengaruh ke mutu, ya kan? Oke, jadi peran WHO dalam pengembangan. Oke, jadi bagaimana peran WHO dalam pengembangan health technology assessment ini? Jadi WHO itu mendorong negara untuk mengintegrasikan HTA dalam kebijakan kesehatan. Yang kedua, mengembangkan kapasitas HTA nasional, menggunakan HTA untuk mencapai Universal Health Coverage atau UHC. Kemudian, kenapa, apa alasannya kenapa dianggap penting ya? Karena bisa mengefisiensikan sistem kesehatan dan juga pengambilan keputusan berbasis bukti. Jadi kalau menurut WHO ya tadi bahwa HTA ini dipandang sebagai alat yang penting ya untuk memastikan bahwa sumber daya kesehatan digunakan itu bisa secara efisien dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat ya karena penggunaan teknologi-teknologi baru yang dikembangkan. Oke, selanjutnya prinsip pedoman HTA menurut WHO ya di sini ada 5, transparansi. Tentunya proses HTA itu harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kemudian berbasis bukti ilmiah yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa keputusannya itu harus didasarkan pada bukti ilmiah, pendekatan multidisiplin seperti yang sudah tadi Ibu eh, apa namanya singgung bahwa HTA ini melibatkan berbagai disiplin ilmu ya. Nah, contohnya misal kedokteran, epidemiologi, ekonomi kesehatan termasuk statistik dan juga etika. Kemudian berorientasi pada kebijakan ya, khususnya berorientasi pada kebijakan kesehatan. Jadi hasil HTA itu harus dapat digunakan untuk mendukung kebijakan kesehatan. Yang terakhir melibatkan pemangku kepentingan. Jadi ada partisipasi pemangku kepentingan ya, seperti pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya, contoh eh, kasus ya. Penggunaan HTA ini, penggunaan CT scan untuk diagnostik. Jadi di sini kasusnya itu, case-nya itu sebuah rumah sakit mempertimbangkan membeli alat CT scan terbaru dengan harga yang sangat mahal. Nah, ketika dilakukan HTA, ya, jadi melihat dari efektivitas klinisnya, apakah CT scan baru memberikan hasil diagnosis lebih akurat, melihat dari keamanannya, apakah paparan radiasi lebih rendah. Pokoknya dianalisis seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, mulai dari klinisnya, keamanan, biaya, dampaknya.
Nah, kemudian hasilnya itu menunjukkan bahwa teknologi baru hanya sedikit meningkatkan akurasi diagnostik, tetapi biaya operasionalnya meningkat, ya. Nah, maksudnya CT scan-nya di sini ya yang dimaksud. Jadi CT scan terbaru ini itu setelah dianalisis hasilnya hanya sedikit tingkat akurasinya itu sedikit meningkat, tetapi biaya operasionalnya itu sangat melonjak, ya. Jadi kesimpulannya rumah sakit tetap menggunakan teknologi sebelumnya karena lebih cost efektif, ya. Lebih sedikit biayanya, tetapi manfaatnya lebih besar. Nah, itu cost effective analysis. Eh, oke, sekian. Sebenarnya, aduh di mana ya? Sebenarnya ada ini, tapi tidak muncul di sini. Ibu lupa kasih masuk. Ada proses ya, ada proses. Nanti sebentar Ibu kirimkan. Ibu padahal tadi sudah eh, buat ininya. Apa lagi namanya itu? Buat tahapan proses teknologi analisisnya itu HTA-nya. Jadi Ibu jelaskan ya tahapannya itu secara umum proses HTA itu terdiri dari beberapa tahapan ya. Pertama identifikasi teknologi. Jadi untuk menentukan teknologi kesehatan yang akan dinilai diidentifikasi dulu, misalnya alat MRI baru ya, obat kanker baru atau metode screening baru itu diidentifikasi dulu masing-masing. Nah, kemudian ditentukanlah ruang lingkup penilaiannya ya. Tunggu, kayaknya ada di sini deh. Tunggu Ibu, stop share dulu. Ibu kayaknya save J. Nah, ini. Nah, Ibu ini sudah bikin loh tadi ini. Kelihatan Ci, muncul di kalian. Muncul di kita. Muncul, Bu. Di layar tak? Muncul? Iya, Muncul Ibu. Ibu, muncul. Oke, nah ini tahapan proses HTA ya. Jadi di pertama itu kita melakukan identifikasi teknologi ya, seperti apa sih yang baru? Apakah ada MRI yang baru? Apakah ada obat kanker baru? Ya kan? Nah, setelah diidentifikasi, ditentukanlah ruang lingkupnya, penentuan ruang lingkup penilaian ya. Seperti contohnya, apakah teknologi ini lebih efektif? Apakah alat ini lebih aman? Apakah ini lebih hemat biaya? Nah, ditentukan dulu ruang lingkupnya. Kemudian pengumpulan bukti ilmiah. Ya, data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti misalkan adanya uji klinis, systematic review. Systematic review itu seperti eh, pernah mungkin Ibu kasih kalian tugas untuk membuat literatur review yang mengumpulkan jurnal-jurnal terkait misal penggunaan alat teknologi baru ini, kira-kira hasil penelitian terkait apa namanya teknologi-teknologi itu apakah memang dibutuhkan, apakah memang meyakinkan. Nah, itu systematic review, kemudian ada meta-analisis, data epidemiologi, serta data biaya kesehatan. Selanjutnya, setelah mengumpulkan bukti-bukti ilmiah ya, berdasarkan data tadi, dari uji klinis sampai data epidemiologi dan biaya kesehatannya, dilakukanlah analisis bukti atau analisis klinis dan ekonomi. Bagaimana ya menggunakan itu tadi analisis-analisis yang Ibu sebutkan tadi, analisis efektif, ya, analisis ekonomi kesehatan, analisis dampaknya. Nah, ini yang analisis klinis dan ekonomi ini lanjutannya di pertemuan ke-10 yang tadi analisis apa namanya? Cost analisis, eh, cost efektivitas analisis. Nah, kalian nanti pelajari materinya, nanti lanjutannya itu ada pada saat Pak Irfan masuk. Jadi setelah setelah seharusnya kan ini minggu ke-8 ya.
Ya kan? Ini minggu ke-8 kan? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya kan? Ini minggu ke-8, minggu UTS. Tapi sebentar kita bahas terkait UTS, tugas UTS-nya kalian ya. Nah, tapi Ibu masuk minggu ke-9, berarti minggu ke-11 itu kapan ya? Mana tanggal? Minggu 9, 10, oke. 11 itu sudah masuk April. Ya, jadi minggu ke-11 sesuai kalender akademik kalian menghubungi Pak Irfan untuk masuk materi selanjutnya, materi ke-11 ya. Nah, selanjutnya penyusunan laporan. Ya, penyusunan laporan ini hasil analisisnya itu disusun dalam laporan yang berisi rekomendasi-rekomendasi kebijakan. Nah, selanjutnya eh, pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan. Jadi pemerintah atau otoritas kesehatan menggunakan hasil laporan yang disusun ya untuk mengadopsi teknologi atau menolak. Disinilah apa namanya dari rekomendasi kebijakan ini, disinilah diambil keputusan apakah teknologi ini diadopsi atau dibeli atau ditolak atau tidak jadi digunakan seperti itu. Atau apakah teknologi ini bisa digunakan tetapi dibatasi penggunaannya. Nah, selanjutnya ya diimplementasikan, digunakanlah caranya teknologi-teknologi ini dengan harapan bisa lebih press lagi, ngepres lagi untuk masalah biayanya. Ya, nah ini tadi kembali ke PowerPoint-nya. Jadi contoh kasusnya seharusnya Ibu kasih ini ya tugas, tapi tidak usah karena sudah ada tugasnya sebelumnya ya. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan baik materi pembelajaran yang Ibu kirim itu ada dua karena Ibu rasa kalau hanya satu kurang maksimal, jadi Ibu kasih dua video pembelajaran itu lanjutan dari materi ini ya, lanjutan dari analisis yang tadi yang Ibu sudah sebutkan. Nah, untuk apa istilahnya? Untuk UTS karena nanti penilaian itu akan tetap ada tugas sorry akan tetap harus ada nilai UTS yang Ibu masukkan ya. Hmm, jadi UTS-nya ini kalian per individu saja ya supaya bisa bisa istilahnya Ibu juga tidak banyak membagi nilai kalian kalau UTS-nya kelompok. Jadi tugas individunya itu eh, membuat tadi sistematik review ya terkait terkait CAI ya. Jadi cari jurnal yang membahas tentang cost analysis, eh, cost efektivitas analisis ya, atau ini yang HTA tadi ini, cari jurnal yang terkait itu, kemudian kalian buatkan systematic review. Dan dikumpulnya itu sebelum kalian masuk pertemuannya Pak Irfan. Lama ya? Karena Ibu yakin kalian minggu depan ini sudah sibuk-sibuk mempersiapkan Lebaran ya bagi yang menjalankan dan bagi yang non Muslim juga mungkin mau pulang kampung juga. Jadi nanti kalian kerja saja di rumah kalian masing-masing atau di kampung kalian masing-masing. Untuk deadline-nya tugas UTS-nya itu di minggu terakhir bulan ini. Intinya sebelum kalian masuk pertemuan dengan Pak Irfan. Oke?
Oh, tolong dulu. Sudah ada tadi yang screenshot kah materinya? Belum. Tunggu-tunggu, Ibu. Ibu share screen dulu nah supaya sebagai ini. Hmm, atau ada yang bisa bantu Ibu screenshot materinya? Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Izin Ibu mau bertanya, Ya, silakan. itu Ibu tugasnya yang untuk UTS dalam bentuk paper Hmm. atau makalah Ibu? Oke, paper saja, Dek. Paper saja, ya. Itu diketik. Minimal Kenapa? minimal lembarnya Ibu, bagaimana Ibu? Hah, minimal lembar. Oh, jurnalnya saja yang minimal, ya. Minimal 15 jurnal. Oh iya, Oke? terima kasih banyak Ibu. Mm-mm. Ingat yang tugas rangkum video pembelajaran itu ditulis tangan ya, bukan diketik. Setidaknya kalau kalian pakai AI untuk membantu kalian merangkum materi itu, setidaknya kalian menulis apa yang rangkuman itu jadi ada yang tinggal di otaknya kalian terkait apa materinya. Oke? Ada lagi yang mau tanyakan? Ibu. Kenapa, Dek? Ade? Ada yang mau tanyakan, Ade? Oke, tidak ada lagi ya Udah mungkin. Ibu ke Oh ya ya, tadi. silakan Ayum, silakan deh Ayum. Izin Ibu yang systematic review itu yang terkait CAA atau HTA Ibu Oke, atau salah itu satunya. menjadi ya itu salah satu pilihan saja. Nah, Makasih Ibu. jadi kalian pilih saja yang mana yang kalian mau buatkan systematic reviewnya. Sudah, masih ada yang mau tanyakan? Oke, kalau begitu terima kasih untuk adik-adik sekalian ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Berarti kita ketemunya lagi itu di semester depan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu. Terima Terima kasih Bu. kasih Bu. Terima kasih Bu.